Oke, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit ditinjau dari persamaan yang kita hadirkan. Kita akan membahas tentang perbandingan sifat koligatifnya, mulai dari penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan penurunan tekanan uap. Untuk tekanan osmosis kita akan bahas tersendiri. Bahas yang pertama kita tinjau adalah penurunan tekanan uap. Tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Nah, kalau ditinjau dari persamaannya akan kita tunjukkan berikut ini. Nah, dapat kita perhatikan bahwa sifat koligatif larutan untuk penurunan titik beku, kita perhatikan di sini untuk non-elektrolit tekanan uap, kita perhatikan delta P-nya yaitu adalah Praksimo zat larut dengan pelarut murninya, tekanan pelarut murninya. Biasanya ini tetapannya yang diketahui. Nah, di sebelah kanan itu yang elektrolit itu dikalikan alfa 1 ditambah N dikurang 1 dikalikan alfa. Nah, ini termasuk faktor Van Hoff. Nah, kita perhatikan ini delta TB-nya, dan ini juga untuk kenaikan titik didihnya juga dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Nah, juga ini penurunan titik beku, persamaannya seperti ini, delta TF sama dengan KF dikalikan M. KF itu adalah tetapan bekunya, molar bekunya, kemudian ini M yang ini adalah molalitas. Nah, ini untuk larutan elektrolit dipengaruhi faktor Van Hoff. Nah, biasanya dipengaruhi juga dengan derajat ionisasi yang ditandai dengan alfa. Nanti kita akan bandingkan bagaimana sih sifat dari larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan persamaan tersebut. Nah, kita perhatikan data seperti ini deh. Nah, kita perhatikan faktor Van Hoff, ini namanya faktor Van Hoff. Nah, dipengaruhi oleh jumlah ion dari elektrolitnya, derajat ionisasi non-elektrolit. Nah, kita lihat nih data hasil percobaan yang ini. Kita lihat pada yang saya tandain ini ya, yang konsentrasinya sama. Nih, NaCl 0,1 molar. Ini kita perhatikan untuk titik beku. NaCl 0,1 molar, urea 0,1 molar, kemudian glukosa 0,1 molar. Kita perhatikan titik didihnya. Titik bukunya ya. Perhatikan titik bukunya. Nah, berdasarkan data tersebut, dengan konsentrasi yang sama ya, dengan konsentrasi yang sama, kita perhatikan deh nilai dari titik buku untuk NaCl itu kan termasuk elektrolit ya, lebih besar dibandingkan kedua jenis larutan yaitu urea dengan glukosa tadi. Artinya kita perhatikan ini ya, 0,186 itu adalah 2 kali adalah setengah dari titik beku dari larutan elektrolit. Artinya I ini adalah faktor pengali dari non elektrolit. Artinya dengan konsentrasi yang sama. Nah, dengan konsentrasi yang sama, titik didih atau perubahan titik beku dari larutan elektrolit itu kan 2 kali lebih besar atau lebih besar dibandingkan dengan non elektrolit. Nah, dalam data ini kan 2 kali lebih besar dia, karena faktor pengalinya dipengaruhi oleh faktor Van Hoff ini tadi ya. Artinya baik itu larutan titik didih larutan elektrolit maupun titik beku dari larutan elektrolit itu akan sebesar I dikali delta TF delta TB dari larutan non elektrolit. Nah, jadi sangat besar pengaruhnya. Nah, pengaruh ini juga diakibatkan nih yang dinamakan dengan jumlah ion dari larutan elektrolit tersebut.
Nah, kita perhatikan kalau misalkan ini sangat berpengaruh. Alfa ini, derajat ionisasi ini juga sangat berpengaruh pada besarnya I tadi. Ya. N di sini bukan jumlah mol ya, tetapi jumlah ion dari larutan elektrolit. Nah, kita perhatikan contoh elektrolit ternernya. Ada terner, ada biner, ada kuaterner. Nah, jumlah dari N ini tadi mempengaruhi juga harga faktor Van Hoff selain dengan alfa. Nah, kita perhatikan dari mana kita dapat 2. Ini kan ada ion positif dan ion negatif sama-sama 1. Jadi jumlahnya ada 2. Ini jumlahnya ada 3 ya, karena ini ada 2 ion, yang ini ada 1 ion. Bukan muatannya ya yang kita perhatikan, tetapi jumlah ion yang terurai di dalam air. Ini juga sama. Beda halnya dengan ini ya. Nah, untuk larutan elektrolit kan berlaku faktor Van Hoff. Nanti kalau kita masukkan ke persamaan, baik itu nanti untuk delta TF, delta TB maupun delta P, maupun nanti tekanan osmosis yang akan kita bahas setelah ini secara khusus, semuanya dipengaruhi oleh faktor Van Hoff tadi ya. I dikalikan dari KB dikalikan M. Nah, ini pengaruhnya besar. Nah, pengaruhnya berbeda sekali. Jadi, misalkan di dalam larutan diketahui jenis larutannya bagaimana. Nah, tinggal kita cari dulu ini alfanya. Kalau tidak diketahui di dalam soal, biasanya 1 disebutkan. Tetapi ada beberapa soal kasus dia bisa diminta untuk mencari pengaruh alfanya dengan data-data yang diketahui. Kita kasih contoh nih, ini contohnya ya. Untuk penurunan titik buku kita kasih contoh buat 1 saja. Yang lainnya tetap sama ya. Atau untuk penentuan titik buku ya, atau penurunan titik buku. Kita perhatikan ini konsentrasinya kan sama, molalitasnya sama, sebesar 0,1 m. Nah, hasilnya adalah delta TF untuk glukosa 0,1806. Sedangkan untuk larutan elektrolit ini kan tidak disebutkan nih besarnya dari alfanya. Nah, kita masukkan I-nya ditentukan dari mana? Coba kita masukkan ya. I sama dengan 1 ditambahkan N dikurang 1 alfa. Nah, berdasarkan hasil ini N-nya jumlahnya adalah 2. Kita masukkan ke persamaan 2 dikurang 1. Nah, alfanya tidak disebutkan, artinya dianggap 1. Sehingga I-nya sama dengan 2. Nah, I ini kan delta TF ya, persamaannya adalah I dikalikan M dikalikan KF. Jadi, titik beku ataupun titik beku larutan elektrolit itu 2 kali lebih besar jika dia tergantung dengan jumlah dari ion yang terlarut atau jumlah dari jenis ionnya ya, atau dengan pengaruh dari faktor Van Hoff. Nah, seperti ini juga kalau misalkan dia kenaikan titik didih, sama, prosesnya juga sama, hanya perbedaannya adalah di persamaan ini. Kalau KF untuk dia titik beku dia sebesar 1,86. Kalau dia untuk titik didih itu namanya KB. Tetapan molarnya sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Ini juga derajat Celcius per molar. Bedanya hanya di sini saja, persamaannya hampir sama. Sebenarnya kalau misalnya kita cari misalkan titik didihnya, kita ganti saja, tinggal misalkan delta TF-nya, delta TB sama dengan M dikalikan KB. Jadinya sama ya, M-nya sebesar 0,1 molar. Ini untuk yang glukosa ya, dikalikan KB-nya besar 0,52 derajat Celcius per molar. Hasilnya 0,052 derajat Celcius. Terus bagaimana kalau dia delta TF untuk delta TB ya? Delta TB untuk
NaCl atau garam dapur tadi. Hapus dulu ya. Sama, tinggal dikalikan delta TB-nya sama dengan I, atau dibalik juga tidak masalah, dikalikan M dikalikan KB-nya. I-nya berdasarkan hasil petikan ini aja, 2 kali 0,1 dikalikan 0,52 derajat Celcius per molar. Hasilnya tinggal dicari saja ya. Saya tulis di sini. Delta TB-nya sebesar 2 kali yang ini tadi 0,052 tadi, berarti hasilnya adalah 0,104 ya derajat Celcius. Artinya delta TB dari ratusan elektrolit itu 2 kali lebih besar ya, tergantung apa? Tergantung dari faktor Van Hoff-nya, tergantung dari ini ya. Tuh, atau tergantung dengan faktor atau jumlah partikel yang ada di dalam larutan. Misalkan kalau kita menentukan soalnya untuk menghitung delta TB dari larutan elektrolit. Kita kasih contoh sebanyak 4,8 gram magnesium sulfat. Di sini diketahui alfanya sama dengan 0,8, kemudian KB-nya sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menulis yang diketahui dan ditanyakan. Nah, di sini diketahui 4,8 gram, berarti kita cari molnya dulu, jumlah molnya. N-nya sama dengan 4,8 gram dibagi MR-nya 120. Hasilnya adalah 0,04 mol. Kemudian kita cari apanya ini? Oh iya, ini Mg, kita tulis reaksi ionisasinya Mg2+ plus SO4 2-. Nah, jumlah dari ionnya kita lambangkan dengan N itu sama dengan 2. Nah, delta TB itu sama dengan, nah ini datanya kita tidak gunakan ya. Delta TB adalah massa molalitas dikalikan EKB dikalikan I. M itu adalah mol dibagi dengan MR dikalikan dengan 1000 dikalikan P. P-nya ini jumlahnya. Dikalikan KB dikalikan I. Ini tadi hasilnya kan 0,04. Ini 1000 dibagi 250 itu 4. KB-nya 0,052. Nah, I-nya kita cari tersendiri di sini. Di I-nya sama dengan 1 ditambah N-nya adalah 2 dikurang 1, alfanya 0,8. Nah, sesuai persamaan di atas ya. Ini 1, ini kita kurangkan dulu, 2 dikurang 1 itu 1 kita kalikan lagi 0,8. Hasilnya adalah 1,8. Tinggal kita kalikan 1,8. Jadi nanti hasilnya sebesar 0,15 derajat Celcius. Ya, Ibu koreksi, ini 0,052 ya. Kita ganti saja, kita hapus. Bukan 0, ini 0,52. Bukan 0,052. Ya, derajat Celcius per molar. Oke, jadi hasilnya ini hasil pembulatan ya, sebenarnya 0,149, kita bulatkan saja 2 angka di belakang koma. Gitu saja, perbedaannya hanya di situ. Oke, sekian dari penjelasan cara perhitungan. Untuk perhitungan berikutnya akan dijelaskan di video berikutnya.